Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sekarang kita akan belajar bersama-sama mengenai bumi dan tata surya. Melalui video ini, peserta didik diharapkan dapat memahami karakteristik bumi dan tata surya, mengidentifikasi planet dan benda langit lainnya, serta menganalisis rotasi dan revolusi bumi beserta dampaknya terhadap kehidupan. Di luar angkasa terdapat berjuta-juta galaksi, dan kita berada di salah satu galaksi tersebut, yaitu galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Galaksi Bima Sakti terdiri dari kumpulan tata surya seperti yang kita tempati sekarang, yaitu bumi. Bumi adalah planet bagian dalam yang terbesar dan terpadat. Planet yang satu-satunya diketahui memiliki aktivitas geologi dan memiliki makhluk hidup. Atmosfer bumi sangat berbeda dengan planet-planet lainnya karena dipengaruhi oleh keberadaan makhluk hidup yang menghasilkan 21% oksigen. Bumi memiliki satu satelit, yaitu bulan, satu-satunya satelit terbesar dari planet kebumian di dalam tata surya. Nah, berikut adalah struktur bumi. Yang pertama ada inti dalam, lalu ada inti luar, mantel bumi, dan kerak bumi. Nah, bumi mengalami rotasi. Jadi, rotasi bumi adalah bumi berputar pada porosnya atau sumbunya. Waktu yang diperlukan oleh bumi untuk berotasi adalah 23 jam 56 menit. Akibat adanya rotasi bumi yaitu 1. Terjadinya pergantian siang dan malam, 2. Terjadinya gerak semu harian dari matahari, 3. Terjadinya pembagian waktu, 4. Terjadinya bentuk bumi yang tepat, 5. Terjadinya perubahan arah angin, dan terjadinya pembelokan pada arah arus laut. Selanjutnya, revolusi bumi. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Bumi mengelilingi matahari pada orbitnya sekali dalam waktu 365 hari atau 1 tahun. Surya disebut skala revolusi bumi. Nah, revolusi bumi ini juga membawa pengaruh bumi. Yang pertama yaitu perbedaan lama siang dan malam. Yang kedua, gerak semu tahunan matahari. Yang ketiga, perubahan musim. Yang keempat, perubahan kenampakan rasi bintang, lalu kalender Masehi. Selanjutnya ada matahari. Matahari adalah pusat tata surya kita. Garis tengahnya kurang lebih 1.392.500 km, tersusun dari 70% gas hidrogen dan 25% gas helium serta 5% gas lainnya. Jarak matahari dengan bumi kurang dari 150 juta kilometer. Suhu luarnya kira-kira 60.000 Celcius. Matahari disebut bintang karena dapat memancarkan cahayanya sendiri. Matahari memiliki gaya gravitasi sehingga benda-benda langit yang lain beredar mengelilingi matahari. Benda-benda langit lainnya diantaranya adalah planet, asteroid, satelit, dan meteoroid. Nah, matahari memiliki beberapa lapisan. Ada inti matahari, kromosfer, fotosfer, dan korona. Setelah matahari ada planet Merkurius. Merkurius merupakan planet terdekat dengan matahari dengan jarak 58 juta kilometer dari matahari. Terdapat kawah terbesar yang disebut dengan Polaris. Planet ini juga disebut dengan bintang pagi atau bintang malam, di mana waktu edarnya 88 hari. Merkurius tidak memiliki satelit. Lalu ada Venus. Venus adalah planet yang ukurannya mirip bumi, yaitu 0,815 massa bumi.
Planet Venus memiliki selimut kulit silikat yang tebal dan juga berinti besi. Atmosfernya tebal dan mempunyai aktivitas geologi. Namun, planet ini lebih kering daripada Bumi dan memiliki atmosfer lebih padat daripada Bumi. Venus tidak mempunyai satelit. Nah, Venus adalah planet terpanas dengan suhu permukaannya mencapai 40 derajat Celcius. Lalu ada planet keempat setelah Matahari, yaitu Mars. Mars dijuluki sebagai planet merah yang berevolusi 687 hari dan rotasinya 24,6 jam. Suhu di Mars lebih dingin daripada suhu di Bumi, yaitu 500-600 derajat Celcius. Planet Mars memiliki dua satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Jarak Mars dari Matahari yaitu sekitar 1,52 km. Selanjutnya Jupiter. Jupiter merupakan planet dengan ukuran 318 kali massa Bumi dan 2,5 kali massa gabungan dari seluruh planet lainnya. Kandungan utamanya adalah hidrogen dan helium. Jupiter memiliki 63 satelit. Di antaranya terdapat 4 terbesar yaitu Ganymede, Callisto, Io, dan Europa. Menampakkan kemiripan dengan planet kebumian, misalnya gunung berapi dan inti yang panas. Selanjutnya ada planet ke-6 setelah Matahari, yaitu Saturnus. Saturnus terlihat memiliki cincin melingkari tubuhnya. Cincin tersebut terdiri atas lingkaran bebatuan, debu, dan es yang berperangkap dalam orbit mengelilingi planet tersebut. Saturnus memiliki beberapa kemiripan dengan Jupiter. Sebagai contoh komposisi atmosfernya, Saturnus bervolume 60% dari Jupiter dan memiliki berat kurang dari sepertiga Jupiter atau 95 kali massa Bumi. Saturnus mempunyai 60 satelit, di mana yang diketahui sejauh ini 2 diantaranya adalah Titan dan Enceladus. Lalu ada planet Uranus. Uranus adalah planet dengan massa 14 kali massa Bumi yang dikategorikan sebagai planet paling ringan di antara planet-planet luar dan orbitan 90 derajat pada ekliptika dalam menghindari matahari. Planet Uranus berputar miring karena porosnya yang hampir sejajar dengan orbitnya. Suhu planet ini sangat dingin, yaitu sekitar minus 212 derajat Celcius. Planet terakhir yaitu Neptunus. Neptunus atau planet kembar dikatakan planet kembar karena memiliki 2 buah satelit, yaitu Triton dan Nereid. Revolusi dari Neptunus adalah 164,8 tahun dan rotasinya 16,1 jam. Neptunus merupakan planet yang sedikit lebih kecil dari Uranus dan bermassa 17 kali dari massa Bumi, sehingga lebih padat. Lalu ada benda langit kecil yang bergerak mengelilingi matahari dalam orbit elips, yaitu komet. Komet adalah bola berpijar yang memiliki ekor cahaya, sehingga sering disebut dengan bintang berekor. Komet di tata surya muncul dan dapat dilihat pada waktu tertentu. Komet yang paling terkenal adalah Komet Halley yang muncul sekitar 76 tahun sekali. Lalu ada meteoroid. Meteoroid adalah benda-benda langit yang kecil melayang-layang di angkasa luar atau juga sering disebut dengan bintang berayun. Meteoroid yang terlalu dekat dengan bumi dapat terpengaruh oleh gaya gravitasi bumi sehingga masuk ke bumi. Meteoroid akan bergesekan dengan atmosfer bumi sehingga menimbulkan bunga api. Cahaya bunga api disebut dengan meteor atau bintang jatuh. Dapat juga disebut dengan bintang beralih. Selanjutnya ada asteroid.
Asteroid adalah benda-benda langit yang berukuran kecil mengedari matahari pada lintasan tertentu. Umumnya, asteroid memiliki lintasan edar di antara lintasan edar Mars dan Jupiter. Lintasan asteroid tersebut dinamakan dengan sabu asteroid, yang sekarang ini telah dikenal adalah Ceres dengan diameter 975 km, Juno dengan diameter 265 km, Vesta dengan diameter 530 km, dan Pallas 535 km. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.